Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Kementerian Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Kementerian Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang kami kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang Indonesia kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang Indonesia kepada Dirjen Pendidikan Agama dan Republik Indonesia. Selamat datang Indonesia kepada Dirjen Pendidikan
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين Doa dipimpin oleh Bapak Dr. Yusefri MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa kita dengan bersama-sama membacakan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا الوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji hanya milik-Mu. Segala puja dan puji hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan kuliah umum semester genap tahun akademik tahun 2020-2021. Berkahilah kegiatan yang kami laksanakan ini ya Allah. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Berilah kami kekuatan dan kemudahan dalam membangun kampus ini ya Allah. Kampus yang bermutu dan bermartabat ya Allah. Allahumma sahhil umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor IAIN Jul kepada yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hidayat MAG MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, segenap sivitas akademik IAIN Curug mengucapkan selamat datang Prof di Curug dan secara khusus di kampus IAIN Curug ini. Kita sangat mengetahui dan memahami kesibukan yang sangat luar biasa yang beliau hadapi sehari-hari. Tapi tengah-tengah kesibukan dan memanfaatkan hari libur beliau kemudian datang hadir ke tempat kita ini. Maka mari bersama-sama kita berdoa dan berharap kiranya beliau senantiasa sehat selalu bersama keluarga dan sukses lancar dalam melaksanakan tugas amanat yang diberikan. Yang kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Kandidat Zahri Tahir, yang insya Allah dalam bulan ini beliau akan melakukan ujian tertutup untuk dapat gelar doktor. Sebuah fenomena baru, banyak kepala kantor wilayah ini Pak Dirjen yang mengikuti pendidikan tinggi doktor. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan kepala kantor wilayah Agama Sumatera Selatan, Pak Dr. Mukhlisuddin. Beliau juga sedang memproses guru besar untuk profesornya. Apakah ini sebuah pertanda banyak kakak-kakak yang ingin jadi rektor, yang pada akhirnya rektor akan menjadi kakak-kakak? Kalau rektor menjadi kakak-kakak, kita siap-siap, gak ada masalah. Yang masalah adalah kandilnya mau gak jadi rektor. Selamat datang Pak Kakandil, dan kami sampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa antara IAIN Curug dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah melakukan MOU, dan kehadiran beliau di sini bagian dari implementasi sinergitas kemitraan strategis dalam pelaksanaan MOU dimaksud. Tentu yang kita hormati segenap rombongan para Kakandil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong, Yayasan Robbani Muara ini, dan para undangan eksternal yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama dan asal satu demi satu. Tentu yang sangat kami banggakan segenap sivitas internal, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Ini kebetulan duduknya sudah dikondisikan Prof. Dekan Fakultas Syariah, Dekan Fakultas Usul dan Pendakwah, dan Dekan Fakultas Tarbiyah. Luar biasa duduknya. Mohon ke depan seperti ini bagus juga ya. Dan para wakil dekan, kepala biro, ketua lembaga, ketua SPI, ketua program studi, kepala unit, dan seluruh perangkat rektor
bidang akademik dan bidang administrasi, yang lagi-lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama dan jabatan masing-masing mengingat waktu yang kita miliki. Sebuah kebahagiaan tentu, kehormatan kita dikunjungi oleh Dirjen Pak Profesor Muhammad Ali Ramdhani pada pagi hari ini. Patut untuk kami sampaikan kepada Prof bahwa kehadiran YIN di Juruk ini sudah memiliki masa sejarah yang cukup panjang, Prof. Tahun 1997 telah hadir kampus ini dalam wujud Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Patah, Palembang tahun 1997, dan status ini terus berlangsung sampai tahun 1967, dan ini terus berlangsung sampai tahun 1997 dengan hadirnya keputusan Presiden menegrikan semua fakultas filial termasuk Juruk menjadi STAIN Juruk. Status STAIN Juruk itu berlangsung sampai pada tahun 2018 kemarin dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang kenaikan alih status dari STAIN Juruk menjadi YIN Juruk. Jadi kalau dilihat dari rentang waktu kehadiran dan kelahiran kampus di Juruk ini, itu sudah memakan waktu yang puluhan tahun. Kami sampaikan juga bahwa YIN Juruk berada di daerah penyangga, berada di perbatasan 3 provinsi, Prof. Kita berada di ujung barat Provinsi Bengkulu karena satu zaman dari sini sudah masuk ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan kita juga sudah di ujung karena berdekatan dengan rentang waktu tempuh sekitar 1 jaman. Dari Lubuk Linggau itu kalau ke Provinsi Jambi, dalam hal ini Kabupaten Sarolangun, memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Saya hitung di 3 daerah penjaga provinsi tadi, yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi, itu memiliki lebih kurang 11 daerah tingkat 2. Dan dalam rentang daerah lingkaran 11 daerah tingkat 2 itu tidak ada satupun perguruan tinggi negeri kecuali YIN Juruk. Jadi demikian gambaran secara geografis posisi YIN Juruk. Lalu yang kedua, secara existing, yaitu kami laporkan berdiri pada tahun 2018 memiliki 3 fakultas, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi. Fakultas Tarbiyah memiliki 9 program studi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 4 program studi, dan Fakultas Syariah 4 program studi, serta 1 pascasarjana dengan 4 program studi. Dengan demikian total program studi yang ada di kampus ini sebanyak 23 program studi. Adapun jumlah mahasiswa barusan dilapori lebih kurang 5.050 mahasiswa dengan 150 tenaga pengajar tetap PNS. Dilihat dari akreditasi secara institusi, sejak bulan Februari tahun 2019 akreditasi institusi kita B dengan 2 program studi terakreditasi A, sisanya terakreditasi B dan C untuk program studi baru. Perpustakaan yang sekarang kita melakukan kegiatan di perpustakaan ini, alhamdulillah kok terakreditasi A, dan kita memiliki 16 jurnal. 3 jurnal itu terindeks Sinta 2, sisanya Sinta 3 dan 4 serta 5. Pengelola jurnal
sekarang sedang punya program akselerasi menjadikan jurnal yang terindeks Sinta 2 tadi menjadi Scopus. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa animo masyarakat untuk kuliah di kampus termasuk luar biasa. Hanya saja memang fasilitas kita memang Prof lihat sendiri cukup terbatas. Mudah-mudahan apa yang Prof lihat tadi bisa ternotit oleh Prof. Kita memiliki 120 lokal dengan komposisi 35 lokal baru di fakultas tadi yang Prof lihat di RKB, dan sisanya lokal-lokal lama. Tapi itu pun tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk senantiasa berkembang dan berbuat. Insya Allah kita punya program 1-2 tahun ini untuk percepatan profesor atau guru besar. Salah satu yang sedang kita plot adalah calon profesor muda dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mohon doa kita menjadi profesor termuda di kampus kita. Kalau di kampus saya sudah ada yang lebih muda ya kayaknya. Mudah-mudahan dan menambah profesor. Kemudian kita lagi menunggu SK program studi PPG, dan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pasar Sarana sedang mengajukan pembukaan S3 pada program studi PAI dan MPI. Ini beberapa hal yang dapat kami laporkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta kontribusi yang luar biasa kepada Bapak Dirjen dalam rangka memberikan kuliah umum. Kepada para audien baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online via daring Zoom, inilah Dirjen kita, termasuk muda kalau ukuran pejabat eselon 1. Beliau kakak saya sebenarnya kalau enak berkanda-kanda saja beliau, karena beliau lebih tua 1 bulan dari saya, jadi sangat muda sekali. Jadi kepada para mahasiswa inilah beliau, dan insya Allah beliau akan memberikan materi kuliah umum. Dan mohon maaf memang tidak bisa lama waktu beliau karena pesawat beliau nanti pesawat pada pukul 12 siang. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alimin ulama al-kiram wa bil khusus Bapak Rektor Adinda. Saya punya Adinda segede begini. Para wakil rektor yang hari ini hadir lengkap, para dekan, dan tadi Pak Rektor rupanya pas 2 orang yang keren juga di tempat ini, Direktur Pasca Sarjana. Harus disapa itu. Karena saya juga punya penyakit, waktu saya jadi direktur kurang disapa juga. Harus saya bilang. Bapak Karo, Bapak Kabag, segenap sivitas akademika, para dosen yang saya hormati, dan para mahasiswa yang berbahagia. Hadir juga di tempat ini orang yang luar biasa, Pak Kakanda. Beliau ini Pak Zazi Tahir, Kakanda sahabat saya, sahabat kental, sampai urusan-urusan yang kental kita berinteraksi. Dan izinkan saya menyapa seluruh peserta. Saya selalu kagum dengan orang
rekan-rekan hadirin hadirat. Kalau hari ini dirubah bentuknya karena kita perlu bertransformasi, dan saya dengar kegiatan ini dilakukan oleh Youth dengan YouTube, maka saya ingin menyebutnya menyapa hadir in dan hadir out yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan kita selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi bermuajahah dalam kerangka menghadiri sebuah kegiatan secara makna berkaitan dengan keinginan kita untuk melakukan sharing meningkatkan kapasitas keilmuan kita yang kemudian diberi tajuk kuliah umum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza di hari kiamat kita memperoleh manfaat darinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ditugaskan oleh Pak Rektor untuk menggagas atau menyampaikan beberapa catatan-catatan kecil tentang peningkatan mutu perguruan tinggi berkaitan dengan pengarusutamaan pada aktivitas-aktivitas akademik. Sesungguhnya kalau kita mencoba berkaca pada eksistensi kita sebagai perguruan tinggi, saya tentu bahagia berada di Curug ini karena sejarah dan perjalanan panjang telah menunjukkan bahwa tempat kita ini adalah sebuah epicentrum, sebuah pusat peradaban yang melahirkan banyak insan-insan cendekia yang kemudian sudah melakukan sapaan terhadap masyarakat kita. Jadi bangga betul saya bisa menginjakan tangan di sini, dan mudah-mudahan tetap berkah dan memberikan berkah pada kita semua. Perguruan tinggi dalam sebuah perspektif kita bisa memandang, tentu saja kita tidak boleh memandang perguruan tinggi itu sebagai sebuah menara gading. Menara gading itu yang indah, tegak, berwibawa dan elok dipandang. Tetapi kita menyadari bahwa perguruan tinggi harus lebih mewujud pada bentuk mercusuar. Mercusuar itu adalah sebuah menara yang mampu menerangi ketika ada kegelapan dan menunjukkan arah-arah bagi manusia yang tengah mencari peradaban. Sinar-sinar yang kemudian kita pantulkan, kita sebarkan, itu bermuara pada sebuah aktivitas akademik yang aksentuasinya adalah pengembangan ilmu. Jadi Ibu dan Bapak, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa hari ini kita melakukan sebuah aktivitas-aktivitas penyebaran ilmu yang kalau di individu itu kita sebut sebagai komunitas ustadz. Dan lengkap betul di sini itu karena ustadz itu juga kepanjangan atau kependekan dari akronim yang saya suka. Eksistensi YIN Curug dalam konteks ustadz itu lengkap. Karena U-nya itu untuk usul, bagaimana kita menebar, menjelaskan ruang-ruang teologi dan keagamaan. Kemudian S-nya itu adalah syariah. Bagaimana teologi itu membentuk sebuah tatanan hukum yang kemudian kita ajarkan di fakultas tarbiyah. Dan berikutnya, ketika pengajaran terhadap hukum dan teologi maka akan membangun sebuah peradaban, dan itu kita sebut sebagai adab. Dan terakhir, ketika kita menikmati kesejahteraan lahir dan batin, maka kita perlu menyebarkan gagasan-gagasan keislaman dan keagamaan kita ke ruang yang jauh lebih besar yang kemudian kita sebut sebagai dakwah. Fakultas kita lengkap betul dan ustaz. Cuman ada yang kemaruk, ada uangnya satu orang. Ya, tapi lepas dari persoalan apapun, kita berbangga pada hari ini berada pada sebuah tempat yang memang menjadi titik epicentrum kita. Dan bicara tentang ruang keilmuan, maka saya ingin mengingatkan pada diri kita bahwa investasi keilmuan pada masyarakat itu paling tidak kita diingatkan oleh hal yang pernah kita pelajari pada masa yang lalu ketika membaca sebuah kitab yang berjudul Ta'lim Muta'alim yang menyatakan keunggulan ilmu dibandingkan dengan harta. Paling tidak ada 3 hal yang kemudian menjadi keunggulan ilmu. Yang
Yang berikutnya, harta itu harus dijaga, sementara ilmu itu dijaga. Dan berikutnya, harta kalau dibagi akan habis, tetapi ilmu kalau dibagi akan bertambah. Dan hari ini saya berbahagia ketemu dengan orang yang memiliki concern di majelis ilmu. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tidak salah ketika kita melakukan sebuah proses investasi kemanusiaan dalam ruang keilmuan. Apabila kita berkaca pada definisi-definisi tentang kita, eksistensi manusia, maka dalam hasanah klasik kita akan pernah menemukan definisi manusia yang menyebut bahwa manusia al-insan hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Ketika kita menyapa, coba melirik definisi manusia, maka kita ketemu dengan filsuf abad pertengahan yang bernama René Descartes, atau mahasiswa kadang-kadang menyebutnya René Descartes. René Descartes pernah bilang, cogito ergo sum, engkau berpikir maka engkau ada. Dunia biologi menyebut kita, definisi kita adalah homo sapien. Homo makhluk, sapien adalah kelompok yang bersosial dan berakal. Semua definisi merujuk pada akal, dan akal eksistensinya berada pada ruang ilmu. Sehingga tidak salah apabila kemudian banyak orang yang menerjemahkan ilmu melalui dasar-dasar hurufnya. Ilmu seperti yang kita maklumi bersama terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah ain, kemudian lam, dan yang terakhir adalah mim. Ain untuk mewakili sebuah fakta, orang-orang yang berilmu akan memiliki derajat ilmiyin atau derajat yang lebih mulia dibandingkan orang yang tak berilmu. Janji dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu dipastikan memiliki derajat yang lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Hal yang kedua, ketika kita mencoba mendefinisikan ilmu, maka kita akan ketemu dengan huruf lam, mewakili latif, bahwa orang yang berilmu adalah mereka yang punya keharusan budi dan rasa, mereka yang mempunyai keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama, mereka yang selalu menyapa bersama dalam ruang-ruang pertemanan dan persahabatan. Saya senang betul ruang kelatifan itu ada di tempat Yayan Culpin, itu masuk Bengkulu. Karena saya datang, posisinya saya sudah disebut sebagai Adinda, saya disebut sebagai Kakanda. Adinda posisinya dari Pak Kamil, Kakanda dari posisinya Rektor, dan senang. Artinya bahwa orang yang berilmu adalah mereka yang memiliki kecenderungan keharusan hati, sehingga dia tampil dengan wajah-wajah yang ramah, tidak marah. Dia mengajak, tak pernah mengejek. Dia membina, tak pernah menghina. Dia mengajar, tak pernah mengejek. Dia mengajar, tak pernah menghajar. Selalu terpilih kata-kata dan diksi-diksinya, sehingga setiap ajakannya selalu menusuk kalbu, mengantarkan hati untuk berbuat kebaikan. Hal yang tak kalah penting ketika kita mencoba bercerita tentang ilmu, maka kita ketemu dengan huruf yang terakhir, yaitu mim, untuk mewakili mulk, bahwa orang yang berilmu tak akan pernah dijajah oleh siapapun. Dia adalah orang yang paling merdeka, dan dia raja di raja, paling tidak raja terhadap hawa nafsunya. Bicara tentang ruang akademik, aksentuasi ruang akademik sebetulnya, Ibu dan Bapak, ketika kita mencoba melihat undang-undang sistem pendidikan nasional, telah menetapkan bahwa standar kita sebetulnya bukan ansih pada ruang akademik, tetapi ada 8 standar lain yang melingkupinya. Tetapi kelemahan kita di bidang akademik membuat segalanya bukan apa-apa. Sama halnya ketika kita bercerita tentang pembangunan di Republik ini. Apakah pembangunan infrastruktur penting? Iya. Pembangunan yang lain semuanya penting. Sehingga kita bilang bahwa pembangunan sumber daya manusia bukanlah segalanya, tetapi segalanya menjadi tiada kalau tak ada pengembangan sumber daya manusia. Dan kita melakukannya itu. Kita mau tangan dulu. Kurang semangat. Iya, terima kasih. Jadi Ibu dan Bapak, penyebaran gagasan-gagasan akademik itu tentu kita bercerita tentang ruang
ini kita dilahirkan di dunia yang tentu saja dibikai dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi saya ingin mengingatkan tadi, jangan kemudian terjebak pada urusan akademik, hal yang lain juga penting. Tetapi memang aksentuasinya memang harus pada ruang akademik. Ibu dan Bapak, ketika bicara akademik, maka kita akan bicara tentang sesuatu hal yang ilmiah. Sesuatu yang ilmiah bagi dunia sekuler, bagi perguruan tinggi lain, boleh hanya menyadarkan pada dua hal. Bahwa sesuatu itu akan disebut ilmiah apabila dia memiliki kriteria rasional. Yang kedua adalah empiris. Empiris itu faktanya begitu walaupun tidak bisa dijelaskan. Jadi misalnya ada orang yang sakit perut, makan daun jambu, kemudian sakit perutnya hilang. Penjelasannya belum ada gitu ya, tetapi sembuh, itu namanya ilmu. Itu empiris. Kalau rasional, hukumnya adalah asbab, sebab akibat. Ibu dan Bapak agar kemudian tidak tersesat, tidak terjebak dengan ruang-ruang orientalis, maka kita harus melengkapi ruang akademik kita dengan bingkai nilai positivisme ketika menghadirkan ruang-ruang keagamaan untuk kemudian kita menyebutnya sebagai ruang yang ilmiah. Sebab Ibu dan Bapak, rumit kalau ruang-ruang keimanan itu harus diempiriskan. Siapa di antara kita yang pernah melihat malaikat? Ya, belum, tidak empiris berarti. Nah itu kan repot Pak. Maka ruang-ruang keagamaan, ruang-ruang doktrina dalam ruang positivisme itu juga harus menjadi bagian yang tak terlepaskan dari doktrin akademik kita. Jadi Ibu dan Bapak, kalau jadi sepanjang sesuatu itu memiliki nilai-nilai kebaikan, kebenaran, saya seringkali menyebutnya secara sederhana begini, bahwa kita tak boleh berhenti belajar, karena belajar adalah eksistensi dari manusia. Hilangnya proses pembelajaran, maka definisi kita tentang manusia hilang. Karena tadi kan kuncinya di akal, berhentinya proses pembelajaran, selesai sudah. Bahkan izinkan saya untuk mengulang-ulang sesuatu kalimat yang saya suka. Jadi saya itu menyukai sebuah kalimat yang sederhana, bunyinya begini, bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang ya, orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa depan. Ketika kunci proses belajar itu menjadi bagian penting, maka hal yang diketuk tularkannya pun harus benar. Kalaulah kita belajar pada sesuatu ilmu yang tak pernah menua, namanya ilmu kebaikan. Dan ilmu kebaikan sulit untuk diempirikan dan dirasionalkan. Bagaimana cara senyum yang manis, bagaimana tatapan yang penuh makna tanpa makna yang lain, Pak. Ya, itu pun menjadi bagian penting. Saya senang betul berkumpul di sini, cuman waktu saya terbatas. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah rukun saja. Ada rukun proses pembelajaran di perguruan tinggi yang wajibul kudu. Udah wajib kudu gitu ya. Kalau hilangnya satu rukun menandakan proses pembelajarannya tidak baik, bahkan gagal. Di perguruan tinggi itu Ibu dan Bapak, amanat dari UNESCO, sebuah lembaga pendidikan yang dinaungi di UN, itu menyebut bahwa proses pendidikan atau akademik itu harus meliputi 4 hal. Yang pertama harus mengajarkan, yang kemudian disebut sebagai learning to. Ada yang disebut dengan learning to know. Kemudian yang kedua learning to do. Yang ketiga learning to be. Dan yang keempat learning to be living together. Ibu dan Bapak, sebuah perguruan tinggi berhasil apabila dia mampu menjelaskan. Contoh yang paling ringan adalah bab taharah. Learning to know. Learning to know itu mendefinisikan mana air yang suci mensucikan, mana air suci yang tidak mensucikan. Mustakmal. Kalau saya cerita mustakmal itu sudah pengen senyum. Sebab Pak Karyo ini kalau menjelaskan perempuan mustakmal, dia maksudnya apa itu? Ya, kemudian berikutnya learning to do. Ketika kita memiliki hadas, apa yang harus kita lakukan untuk mensucikan diri kita? Hadas besar, hadas kecil, bagaimana lubang-lubang itu dibersihkan dan lain sebagainya, itu learning to do. Berikutnya learning to be. Ketika Anda memiliki hadas, apa yang Anda harus lakukan?
hadas itu menjaga banyak hal. Kebeningan wajah itu adalah salah satu efek, tetapi penataan perilaku adalah efek lain dari orang yang memiliki kesucian hadas. Dan berikutnya, learning to be living together. Bagaimana ketika dia bergaul ketika memiliki hadas. Jadi ibu dan bapak gagal sebuah perguruan tinggi apabila tidak mampu menjelaskan apa itu definisi guru, bagaimana ketika dia melakukan sebagai guru, bagaimana ketika menjadi guru. Dan tidak ada Superman di dunia ini yang ada dalam seperti tidak ada orang yang pintar sendirian, dia perlu bertanya pada orang lain. Itu yang disebut dengan learning to be living together. Tetapi ibu dan bapak, pada hari ini saya percaya bahwa 4 pilar ini sudah dilaksanakan dan kita mulai beranjak pada sesuatu hal yang baru, bahwa dunia akademik selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Transformasi keilmuan di ilmu ruang bumi. Dulu kita mengenal Pluto, tahu Pluto itu adalah planet terbungsu setelah Venus, Mars, Bumi. Yang ke-9 itu, yang ke-7 atau 9 saya lupa, itu Pluto. Dan sekarang Pluto tidak lagi disebut planet, tidak disebut planet, tetapi dia hanya satelit. Perkembangan ibu dan bapak, sholat subuh pun sekarang waktunya ada yang bergeser 8 menit dalam pandangan baru, dan itu sah-sah saja sepanjang tidak menyalahkan orang lain. Tetapi perkembangan ilmu serba dahsyat, maka kata kunci tadi terus belajar. Dan berikutnya ibu dan bapak, karena sesuatu itu serba baru, maka saya menginginkan ibu dan bapak, apalagi saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang pejabat tinggi pengambil kebijakan pendidikan di Amerika yang bercerita hal yang sederhana. Dia bilang, hari ini kita tengah limbo dan kebingungan untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak kita. Sebab kita harus mengajarkan mereka pada saat mereka nanti itu profesi yang belum kita kenal hari ini. Bayangkan, kita mengajarkan sesuatu hal yang belum dikenal profesinya, entah profesi apa itu. Kemudian kita harus mengajarkan sesuatu ilmu yang belum pernah kita temukan, dan teknologi yang belum pernah kita ciptakan. Nanti teknologi serba cepat, maka ibu dan bapak, kekuatan adaptasi kita harus dikeluarkan ke mahasiswa kita. Ajarkan mahasiswa kita untuk cepat belajar terhadap sesuatu hal yang baru. Hal yang baru adalah penting, tetapi hal yang lama juga tentu saja penting. Maka kaidah yang perlu kita pegang salah satunya adalah al-muhafadzatu 'alal qawli shalih wal ahdu bil qawli aslah. Terlalu panjang membingungkan, terlalu pendek juga tidak baik. Tetapi saya kira waktunya sudah cukup untuk saya mengakhiri kuliah umum ini. Sekali lagi saya bangga, bahagia bisa ketemu dengan ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadir out yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup kita berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang selalu berkeinginan membangun sebuah peradaban dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dengan pemberian cindera mata dari IAIN Curu kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kepada Bapak Dr. Ahmad Hidayat MAG MPD, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Kami persilakan mengambil tempat. Mohon berkenan kepada bapak-bapak untuk tetap di tempat. Selanjutnya pemberian cendera mata dari Yayasan Rabbani Muara ini kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Rektor IAIN Curu.
Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Haji Mustafa STMT. Kepada bapak-bapak kami persilakan duduk kembali.